Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Saka 4F, channel yang akan membahas seputar flora, fauna, fisioterapi, and food. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang unboxing ayam kate walik dan juga walik legun atau leher gundul. Nah, ini untuk posisinya saya baru pulang dari kos yang di Semarang, dan rumah saya di Kabupaten Semarang paling selatan, sudah dekat dengan Kabupaten Boyolali. Di sini kondisinya hujan. Dari Semarang saya menggunakan mantol dan masih membawa baju-baju dari kosan, dan saya menyempatkan untuk mampir di Salatiga untuk mengambil ayam ini. Nah, ayam ini diwadahkan dalam kardus, yang mana kardus ini basah karena hujan. Nah, ini untuk jantannya warna blorok, kate walik jantan. Untuk usianya ini kurang lebih 4 bulanan. Ya sudah masuk remaja menuju dewasa ya. Kalau untuk ayam kate umur segitu sudah masuk remaja. Oke, nah ini karena ayamnya juga ikut basah, saya baru mencarikan kain untuk mengelap ayam ini, karena kan bulunya juga walik, terus dingin, nanti apabila sakit kan sayang, kasihan. Jadi ini saya mencari lap dulu untuk mengeringkan bulunya. Oke, nah ini untuk lapnya, kita keringkan dulu bulunya. Nah, untuk ayam ini saya suka karena memang sedang mencari ayam kate walik, dan untuk warnanya ini masuk ke warna blorok apa ya, blorok madu mungkin bisa dikatakan seperti itu, dengan campuran warna dan warna dasarnya putih. Nah, ini masih sangat muda. Yang saya sedikit kurang suka dari ayam ini adalah cengkernya agak ada sedikit miring, namun untuk ekor dan lain-lainnya aman. Nah, untuk ayam yang kedua ini adalah walik gundul. Sebenarnya saya tidak tahu tentang ayam ini dan tidak mau membeli ayam ini karena saya hanya mencari jantan karena sudah ada ayam walik gundul di rumah. Namun saat saya mau mengambil ayam ini tadi, nah ini saya melihat ada ayam betina ukuran siap produk seperti itu, dengan kondisi kakinya lumpuh seperti tidak bisa jalan. Nah, ini saya baru mengecek apakah kakinya ada yang patah atau mungkin dislokasi seperti itu, dislokasi lepas dari persendiannya, tapi sepertinya tidak, atau mungkin ya hanya masalah di ototnya. Nah, jadi cerita dari pemilik sebelumnya ini, ayam betina ini dimasukkan ke dalam ayam kate jantan walik yang ada di video sebelumnya itu karena masih muda dalam kondisi birahi penuh ya, jadi dia ganas gitu, masih kasar ke betinanya. Mungkin sedikit ada ya bentrok seperti itu dalam kandang, dan posisinya dalam kandang besi yang untuk kawat-kawatnya itu agak lebar, jadi mungkin kakinya masuk dan kayak terberontak karena dikejar jantannya itu, jadi ya ada masalah cedera seperti itu. Nah, untuk besok kita akan observasi lagi untuk kondisi ayamnya. Nah, jadi saya mau cerita dulu kenapa saya membeli ayam yang ya terbilang cacat itu tadi. Nah, kata dari pemilik sebelumnya itu tadi ayamnya sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena ya dicampur itu tadi. Terus di sana saya mencoba untuk memberikan pakan, dan ternyata ayamnya masih mau merespon untuk makan, walaupun juga di pernafasannya seperti agak sesak dan terdengar suara ya ada gangguan di pernapasan seperti itu. Tapi untuk respon makan ayam pun masih bagus, dan untuk ayam ini sebenarnya untuk harga pasarannya itu kate walik legun dengan usia produksi itu bisa sampai 300-400 ribu, dan saya juga sebelum ini menanyakan di Semarang harganya segitu, dan untuk pemilik yang ini juga sama. Namun karena ayam ini sudah jadi cacat ya hitungannya, karena jalannya pincang-pincang dan seperti dalam kondisi itu, ini saya lap dulu. Jadi saya coba bertanya kepada pemiliknya, ini dilepas enggak, terus pemiliknya juga ragu-ragu, terus harganya berapa gitu. Terus pemilik ya menawarkan ada harga X gitulah.
Terus itu termasuk sudah murah, tapi kan ayamnya cacat, jadi saya tawar lagi setengah dari itu, dan pemiliknya pun ragu-ragu. Setelah kita ya ngomong-ngomong agak panjang, akhirnya tersepakatilah dengan harga yang saya ajukan, dimana untuk perjanjiannya ya kalau mati ya sudah itu tanggungan saya, tapi kalau ayamnya mau sehat, mau berproduksi jadi bagus, ya itu rezeki saya gitu. Nah di sini saya coba memberikan ayamnya pakan dengan beras merah, jagung, dan juga pur atau poultry. Dan di sini ayamnya mau merespon. Nah di sini saya ya lumayan cukup seneng ya, karena ayamnya masih ada gairah untuk hidup seperti itu. Nah ini kan mau makan. Ini kondisinya tidak begitu tampak waliknya ya, karena masih basah. Besok kita review lagi. Oke sip, ini masih mau makan. Dan ini jantannya saya taruh di atas. Jadi betina ini ceritanya kakinya seperti itu karena jantannya masih muda dalam posisi birahi, jadi kayak mengejar-ngejar betinanya, ingin kawin tapi dalam kandang yang cukup kecil. Jadi kayak mungkin ya itu ada tidak cedera karena terkena kawat. Nah yang betinanya mau makan, dengan kita pancing sedikit, kita bunyikan pakannya dan kita dekatkan. Dan ini untuk bagian sisi tubuh sebelah kirinya saya ganjal agar lebih stabil, agar yang penting dia makan dulu. Karena untuk bagian temboloknya, atau mungkin kalau di kita ya lambung gitu, itu kita raba itu masih kosong. Dan di sini alhamdulillah ayamnya mau makan. Oke, sip. Kate wale legun, leher gundul betina dengan kaki yang lebih pendek dari jantan ini. Nah ini jantannya suka dari warnanya. Sip, mau makan dengan cukup lahap ya, dan mungkin dingin karena ya kondisinya hujan dan basah. Besok kita akan jemur agar ayamnya lebih sehat. Sip, sini saya senang banget mau makan. Oh ya, di video sebelumnya kan juga pernah ada saya terkait unboxing kate wale dan juga serama, yang mana juga ada ayam yang kondisinya seperti ini. Nah menurut saya juga malah lebih parah, dan dia juga mau makan, asal mau makan. Jadi dia sakitnya itu sebenarnya mungkin sakit fisik gitu ya. Jadi untuk kedepannya bisa lebih bagus. Yang penting kita berusaha, kita telateni, siapa tahu mau membaik dan bisa bereproduksi. Kan lumayan dapat harga murah tapi ayamnya bagus, hanya butuh ketelatenan seperti itu. Oh ya, untuk cerita ayam yang dulu itu, jadi ayamnya itu mau makan juga sehat, bisa kita umbar, tapi pada suatu hari itu ayamnya hilang gitu kan, di teras rumah pinggir jalan hilang ya. Ayamnya kecil, entah dimakan kucing atau dibawa tikus, ayamnya intinya hilang gitu, tiba-tiba tidak ada. Dan yang lainnya karena saat itu lagi sibuk-sibuknya kuliah, jadi kita jual dulu. Dan ini karena untuk prakteknya mau selesai, kita mulai mau pelihara lagi dengan mengumpulkan ayam-ayam ini. Nah ini sip banget mau makan, jos. Setidaknya dia punya tenaga lagi dengan makan, karena memang masih kosong untuk tampungan pakannya. Nah ini kalau dia diem, kita bunyikan pakannya, dia akan terstimulus untuk makan. Nah ini jantannya. Oke, sip. Ya, kenapa saya suka dengan ayam kate wale legun ini? Menurut saya ayam kate sendiri saja sudah, nah itu adik saya, sudah lucu dengan bentuknya yang cebol, ekor melengkung, dadanya tegap ya, walaupun tidak setegap serama ya, tapi badannya ya terlihat profesional seperti itu ya. Intinya lucu, asik aja kalau kita umbar di latar. Ditambah ini bulunya wale kan menjadi ketambahan keunikan tersendiri. Warnanya bagus, bisa berbagai warna. Nah ini saya juga sudah ada di rumah betina
umur katanya jantan tadi umurnya 6 bulan, yang betina ini 4 bulan. Dia leher gundul tapi dengan bulu normal, jadi nanti bisa kita silangkan. Ini dua betina dari Solo, kalau yang tadi dari Salatiga. Oke, saya juga ada lagi kata yang biasa yang sedang saya titipkan di rumah teman. Nah, ini untuk jantannya saya taruh dulu di atas kandang minti atau anak entok yang berumur berapa itu, 2 minggu dan baru beberapa hari menetas. Ada 13 ekor tambah 8, 21 ekoran. Ini karena bulunya basah ya, agar dia hangat, dapat lampu dari bawah di sini. Nah, ini ayam baru ya, jadi sebenarnya kalau kita ragu jangan kita lepas seperti itu karena nanti takutnya hilang. Tapi karena saya yakin ya mungkin besok lepas bisa kita tangkap seperti itu. Nah, ini untuk betinanya saya masukkan dalam kardus seperti ini agar hangat, dengan bagian bawah diberikan ganjal kain agar tidak goyang dan diberikan pakan. Nah, ini karena saya juga masih belum ganti baju, masih pakai mantel, sepatu yang basah dari Semarang dan barang-barang bawaan dari kos. Mungkin untuk malam ini sekian dulu, kita lanjutkan besok. Oke. Nah, ini adalah di keesokan harinya. Untuk ayam jantannya ini langsung saya lepaskan, dikarenakan dari pantauan ini terlihat ayam yang termasuk lumayan akrab dengan manusia. Kan itu ada ayam yang liar gitu yang jarang dipegang, jadi kalau dilepas langsung pergi hilang gitu. Nah, ini beda tipenya, ini kayak ayam rumahan yang ya bisa kita kendalikan lah, walaupun baru di sini pertama dan langsung kita lepas. Dan juga di sini ada dua betina legun atau leher gundul KT yang juga saya beli, berumur kurang lebih 4 bulan, dan untuk jantannya ini 6 bulan. Jadi untuk ayam KT di umur segini itu sudah mulai masuk usia reproduksi, jadi seperti sudah didara dan lancur seperti itu, sehingga untuk melakukan reproduksi tinggal menunggu untuk organ reproduksinya lebih matang dan sudah bisa mulai untuk di breeding. Nah, ini jantannya makan sambil mencoba menggoda betina dengan ya mengeluarkan suara-suara jantan memanggil betina seperti itu. Dan juga ini nyetek ya, apa ya, nyetek kalau bahasa Indonesia itu kayak berjalan miring, ya gimana ya menjelaskannya, nyetrek, menggoda betinanya seperti itulah intinya. Oke, ini aman, mereka juga sedang berkenalan dan bulu-bulunya sudah mulai kering, sudah mulai terlihat waliknya. Nah, di sini dengan jantan walik, dengan harapan saya nanti akan keluar juga anakan-anakan yang memiliki keturunan bulu walik, baik dengan betina gundul ini, mungkin nanti bisa keluar walik gundul, walik ataupun gundul, ataupun ya warna bulu normal saja, kata-kata normal. Dan juga dengan harapan dengan jantan berwarna blorok ini akan menghasilkan anakan dengan warna yang bervariasi, baik itu blorok, warna-warna dasar, polos, maupun ya berbagai macam. Oke, ini sip. Biarkan kita biarkan dulu agar mereka main-main di sini. Dan ini betinanya pun umur 4 bulan juga mulai tertarik dengan jantannya. Berbeda kan dengan halnya mungkin akan acuh tak acuh. Nah, ini jantannya betinanya tertarik untuk mendekati jantannya. Jadi mungkin setelah nanti kita campurkan untuk adaptasi agar ayam ini mau menyatu, makan dan ya apa ya, kipu, mandi pasir, jalan bersama itu tidak akan lama, karena kita lihat respon dari ayam ini tuh saling tertarik seperti itu. Sip. Nah, ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan dengan adanya tanah kering ini membuatnya
ceker-ceker, senang sekali dia ketemu dengan tanah karena di pemilik sebelumnya lebih sering dikurung di kandang besi yang mana tidak ada tanah. Dan menurut saya ayam yang dilepaskan di tanah dan tidak dikurung itu sebenarnya lebih sehat ya, karena ya dia bebas mau melakukan apapun. Kendalanya sebenarnya hanya kalau di sini karena rumah saya berada di pinggir jalan raya persis. Jadi ayam itu untuk arena bermainnya dia itu terbatas karena langsung ketemu jalan raya, nanti ada kendaraan takut, ataupun kalau ayamnya terlalu nekat ya tertabrak motor dulu sering. Atau ayam ini main ke teras rumah yang mana ya buang kotoran di teras yang akan membuat orang tua saya murka. Jadi untuk mensiasati itu, ayam ketika datang tidak saya izinkan untuk berlama-lama di area teras seperti itu. Langsung kita suruh main saja di tanah nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering ke teras karena nanti kebiasaan jadi sering ke teras rumah. Nah, ini betinanya tertarik dengan jantannya seperti ingin ikut keluar. Itu ekspresinya. Dan juga sudah mulai mengeluarkan suara ngekek-ngekek ya. Betina menandakan dia sudah memasuki usia-usia mendekati reproduksi. Nah, ini karena ayamnya betinanya mau ngekek-ngekek dan penasaran, saya lepas sekalian saja karena betinanya juga terlihat ayam rawatan, bukan yang terlalu benar-benar dilepas tanpa kontrol seperti itu. Nah, itu setelah dilepas karena tadi jantannya mencoba mengejar mau ngawininya, jadi betinanya masih takut karena mereka juga baru adaptasi. Ini coba saya dekatkan. Masih takut-takut sebenarnya, tapi penasaran juga seperti itu. Tapi dari fisik ayamnya ini tidak akan lama, mereka akan segera bisa menyatu. Nah, sedangkan ini adalah betina yang kemarin sakit itu. Untuk makannya alhamdulillah lancar. Ini akan sering-sering dijemur, entah apa ya. Tapi seperti juga ada pembengkakan di bagian perutnya, itu bengkak di dalam, mungkin organ dalamnya ada yang bermasalah. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya mendubbing video ini 1 minggu setelah dari kondisi ayam ini. Nah, itu ayamnya seperti bisa jalan karena disikati jantannya agak takut. Oh ya, itu jantannya bulu waliknya kelihatan seperti biasa karena dia habis mandi tanah. Nah, seminggu setelah video ini, saya baru sekarang ini mendubbing video ini, dan bagian perut ayam yang tadinya seperti membengkak besar berat itu sekarang sudah kempes. Tapi ayamnya tetap masih belum mau berjalan. Nah, itu dia sebenarnya masih bisa kayak berlari-lari gitu ya kalau didekati jantan karena takut-takut. Sudah tidak apa-apa, yang penting untuk makannya masih mau dan tetap kita akan upayakan. Toh semisal nanti ayamnya ini tetap tidak bisa jalan, ya nggak apa-apa, yang penting ayamnya sehat, bisa makan. Nanti kan ayam lumpuh ini tetap bisa bereproduksi. Bagaimana ya, tetap kawin, karena kadang kalau kita taruh di luar itu jantannya tetap mengawini betina ini yang tidak bisa kemana-mana. Jadi ya tetap walaupun tidak bisa jalan tetap bisa bereproduksi seperti itu. Mungkin nanti bisa telurnya dititipkan ke yang lain atau bagaimana ya, entahlah, kita ikuti saja prosesnya. Syukur ayam ini nantinya mampu berjalan dan normal kembali. Nah, itu ayamnya masih mau berdiri-berdiri sebenarnya, masih bisa jalan-jalan seperti itu. Dan mereka sudah mulai ya main-main bareng. Nah, tetap betinanya kita kontrol agar tidak terlalu tertindas oleh ayam jantannya seperti itu, dan juga tidak diganggu ayam-ayam lain. Ini kita masukkan ke dalam kurungan dan kita beri makan yang banyak biar cepat sehat. Ini sangat bagus, makannya mau lahap. Nah, dan juga ayam ini saya berikan pakan hewan hidup, jangkringan untuk tambahan protein, kalsium, sehingga ya
kondisinya akan menjadi lebih baik. Dan juga saya belikan vitamin untuk kalsium dan juga penguat ototnya. Sip, yang penting mau makan. Itu bulunya bagus banget setelah kering, wali gundul. Wah, ini ayamnya kalau jalan pasti cantik, bagus banget. Nah, itu jantannya juga dari luar, gerak-gerak sangat menyenangkan sekali melihatnya. Sip, makannya bagus. Nah, ini ayamnya sudah mulai main bareng, walaupun untuk betinanya ini masih takut-takut. Nah, itu jantannya sebenarnya itu mau ngawin jantannya, tapi karena dia juga masih muda, belum banyak pengalaman, jadi masih rancu antara mau mengawin dan juga menghajar. Tapi sebenarnya terlihat banget dia mau ngawin. Tapi ya, ayam-ayam remaja seperti itulah, kelihatan banget. Tapi intinya sudah terdapat dua koneksi antara ayam-ayam ini seperti itu. Dan kan saya tadi bilang dabbing 1 minggu setelah kondisi sekarang itu untuk ayamnya itu sudah benar-benar jalan bebarengan antara jantan dan betinanya, dan makan bersama tanpa adanya kekerasan seperti itu. Nah, ini jantan dan betina yang sakit makan bareng. Betinanya ya seperti itu, sesuai kondisinya, masih agak takut-takut tapi ya mau untuk makan. Oke, ini jantannya sangat bagus sekali warnanya. Yang saya sedikit kurang suka dari ayam ini adalah jengkirnya sedikit agak miring ya. Tapi kan ya, sekali lagi video ini saya dabbing 1 minggu setelah video ini, jengkirnya setelah sering dilepas ini lebih tegak sekarang, tidak terlalu miring seperti itu. Nah, itu betinanya mau main-main di pasir, tanah ya lebih tepatnya. Seperti ini. Oke, ini kita masukkan lagi ke kandang agar dia aman ya. Yang penting dia tidak terlalu tergencet-gencet, tidak diganggu ayam lain. Mau makan, wis nggak apa-apa lah. Nah, ini temboloknya juga terisi, menandakan dia mau makan. Tapi dia legun ya, leher gundul, jadi melihat temboloknya lebih mudah. Nah, ini ekspresi ayamnya seperti itu. Bulunya sangat lucu. Ini juga kita berikan minum. Oke, dan malamnya ini untuk ayam-ayamnya ini saya tidurkan di pelangkringan apa ya? Ya, tempat pancian apa ya bahasa Indonesia nih? Ya, pelangkringan seperti ini, agar saat pagi mereka langsung bisa turun dan main, tidak usah dikurung seperti itu. Ini ya, semoga mau mapan di sini. Dan untuk betinanya, karena agar aman, agar tidak dimakan tikus. Nah, ini tingginya itu 1,5 meteran ya, hampir 2 meter dari tanah. Jadi lebih sehat juga untuk ayam karena tidak terlalu kontak langsung dengan tanah di malam hari. Nah, ini atapnya juga terdapat plastik paranet dan plastik UV sehingga tidak terkena hujan langsung. Nah, ini hujan. Nah, tadi untuk yang walinya itu saya taruh di sini agar posisinya nyaman, tapi ternyata rembesan air hujan dari pohon dan membuatnya basah. Sehingga untuk ayamnya ini agar tidak sakit, saya keringkan di lampu bersama dengan anak-anak entok agar bulunya cepat kering. Ya, biarkan dia bermalam dulu di situ.
posisinya kadang kayak salah gitu ya, kurang nyaman, seperti kaki tercantel di sayap, dan ayam ini tidak bisa membetulkan posisinya sendiri. Jadi kita sebagai pemilik saat melihatnya sering-sering saja kita posisikan ayam ini dalam posisi anatomisnya ya, posisi nyaman seperti itu. Kalau dalam bahasa fisioterapis, positioning seperti itu ya, agar tidak membuat perburukan di kondisinya, sehingga tidak terjadi deformitas pada ayam ini lebih buruk. Kita posisikan ayamnya yang nyaman, bulu-bulunya agar tidak rusak. Nah, seperti itu. Oke, ini kita rapikan dan biarkan ayam ini untuk bermalam dulu di sini. Nah, dia mundur-mundur tapi posisinya tetap tidak nyaman. Nggak apa-apa, kita sebagai pemilik ya sering-sering saja kalau lihat kita posisikan ayam ini ke posisi yang benar seperti itu. Oke. Nah, ini untuk keesokan harinya lagi, ayamnya sudah mulai lebih dekat. Jantan betina yang gundul dan wali mulai main bersama. Betinanya yang sakit tetap kita amankan, dan ini dia malah tarung dengan yang gundul, tapi tidak apa-apa, tetap kita kontrol. Dia mau bergerak-gerak itu sudah bagus. Dan ya seperti ini, mereka sudah mulai mau makan bersama, main bareng. Tarung-tarung kecil tidak masalah ya, yang penting tidak melukai yang parah seperti itu, tetap kita kontrol. Dan untuk ayam biasanya ketika ada pertemuan ayam baru, mereka pasti akan tarung, tapi selagi tidak membuat kondisinya buruk, itu malah saya biarkan, sehingga salah satunya itu nanti ada yang kalah, sehingga tidak tarung terus menerus seperti itu. Jadi ya sudah biasa-biasa saja, karena apabila tarung kita pisah nanti saat tidak ada yang mengontrol, itu mereka akan tarung secara terus menerus seperti itu. Jadi lebih baik itu sudah kita biarkan saja, agar salah satu nanti ada yang kalah seperti itu. Nah, ini mereka lebih dekat antara jantan dan betinanya, dan betina ini saling tarung sesama botak gundul, tapi yang satu wale. Oke, tidak apa-apa. Nah, oke teman-teman, nah itu tadi video 1 minggu yang lalu, sekitar tanggal 1-2 bulan Desember. Dan ini saya video lagi, kita ada ayam betina baru lagi, dimana kan saya sebelumnya praktek di Rumah Sakit Karyati Semarang. Jadi ayam-ayam tadi saya titipkan ke bapak, dan ini 1 minggu praktek pulang saya COD-an ayam lagi, ayam betina. Kenapa? Karena kan betinanya tadi masih muda dan jantannya ini birahi banget. Jadi untuk memanfaatkan momen ini kita carikan betina lagi dengan variasi betina yang unik untuk menghasilkan anakan-anakan yang ya kita harapkan. Nah, ini ada betina dengan brewok ya, betina brewok. Untuk kondisinya dia lagi mabung dan lagi dorong bulu sayap, dan di bulu sayapnya lagi tumbuh, lagi mabung semua. Begitupun dengan juga ekornya. Oke, ini dia
betina brewok. Jadi kita harapkan nanti ada anakan walik brewok mungkin seperti itu dengan jantan walik tadi, atau brewok-brewok dengan warna yang lainnya, pasti kan lucu. Nah ini juga ada betina biasa normal dengan kaki ya standar lah ya hitungannya, tapi ditopang bodi yang bulat. Sebenarnya saya tidak mau beli betina yang ini, tapi tadi untuk betina brewok tadi masnya yang punya ini kayak sekalian dengan ini harganya sekian gitu. Jadi ya sudahlah, karena jantannya tadi dalam kondisi birahi yang prima, jadi kita carikan betina saja yang banyak. Dan mungkin ini kan hari Sabtu ya, besok saya juga akan ada betina lain, yakni betina cengkir mawar. Jadi nanti kita harapkan mendapatkan variasi-variasi ayam KT yang bermacam-macam. Oh ya, cengkir mawar dan juga kaki simbar. Jadi ayamnya bercengkir mawar dan kaki simbar, yakni ayam betina. Nah ini ayam yang baru ini dia lagi main tanah ya, walaupun ini sebenarnya bukan tanah tapi ada sedikit tanah dan juga rumput, karena dari pemilik sebelumnya ini ayamnya habis dalam posisi mengeram dan dibongkar seperti itu sepertinya. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Nanti besok saya akan tambah dengan video ayam yang betina cengkir mawar dan kaki simbar, yang mana itu dari orang Boja Kendal, terus dititipkan ke teman kerjanya orang Getasan, dan besok baru COD ke saya di Tengaran karena orangnya mau ke rumah mertuanya seperti itu. Jadi ya saya malah enak terima di depan rumah seperti itu. Oke, akan kita lanjutkan besok agar videonya upload ini sekalian ya agak panjang seperti itu. Oke teman-teman, nah ini ayam yang satunya sudah datang, yang saya sebutkan betina dengan cengkir mawar dan kaki simbar. Oke, kita akan unboxing terlebih dahulu. Nah, ayamnya ditaruh di dalam kardus. Ini berasal dari Boja Kendal, terus transit di Getasan, dan kemudian baru sampai di Tengaran. Nah ini untuk kondisi betinanya ini bagus, kok dalam kondisi paling siap produk di antara betina-betina lainnya. Nah ini cengkirnya mawar. Nah ini ketika betina disentuh dan posisinya sayapnya menengadah seperti itu menandakan dia siap untuk kawin dan bereproduksi. Nah ini kakinya simbar. Dari betina ini kita harapkan nanti mendapatkan keturunan dengan cengkir mawar dan kaki simbarnya itu. Nah ini kita akan kenalkan dengan jantannya. Nah, ini jantannya juga penasaran, langsung mendekat. Nah ini kondisinya becek ya, karena untuk tempat main anak-anak entok saya. Sebenarnya ini kurang bagus untuk ayam KT dengan tempat yang basah seperti ini. Lebih cocok untuk ya hewan-hewan entok, bebek, angsa seperti itu. Tapi sebenarnya ada tempat kering, tapi mereka itu malah sering masuk ke sini seperti itu, karena otomatis dilepas mereka main ke situ, ya sudah, mau kita apakan, itu keinginan mereka sendiri. Yang penting tidak terjebak di tempat yang basah seperti ini. Jadi mereka bebas untuk keluar masuk dari area entok ini. Entah apa yang mereka pikirkan, mereka suka ikut di situ bermain bersama entok. Mungkin rame ya. Nah ini betinanya, coba saya dekatkan dengan jantan dan masih agak kaget-kaget. Dan ini ya terlihat tanda-tanda duel antara dua betina ini, karena kan mereka baru saling bertemu, ya biasalah seperti itu. Nah, ini tarung. Nah ketika saya melihat seperti ini, memang akan saya biarkan dan malah saya saya tarungkan sekalian agar ada salah satu ayam yang kalah seperti itu, sehingga untuk pertarungannya tidak terus berlanjut. Nah itu tadi ada yang lewat. Terus untuk betina ini kalah, dan dia sekarang kita taruh di atas dulu. Tidak apa-apa, tidak ada luka yang berarti, hanya cukup untuk membuat stresor salah satu sehingga pertarungan tidak terus berlanjut seperti itu.
Ini kita dekatkan jantannya. Nah, jantannya kan mulai penasaran karena betinanya juga dalam kondisi yang siap kawin, jadi ya tidak terlalu menjauh yang bagaimana-bagaimana. Mungkin memang baru adaptasi saja. Oke, seperti itu kondisinya. Ini betina yang satu saya lepaskan juga agar mereka sekalian main bersama, dan ternyata masih terlihat tanda-tanda akan duel lagi. Jadi terkadang ayam itu tarung, satu takut, tapi nanti mulai ada rasa-rasa mau tarung lagi, tapi tidak apa-apa. Yang penting tidak melukai yang berat seperti itu. Malah ikut minum di tempat main entok, air kotor. Nah, biarkan mereka beradaptasi terlebih dahulu. Oke. Warnanya mirip ya betina ini, tapi yang jengger mawar lebih bervariasi, ada abu-abunya. Kita harapkan juga mungkin nanti ada anakan yang keluar warna abu, bulu wale mungkin, atau jantan wale, jantan jengger mawar tapi bulunya wale ya. Harapannya ya agar anakannya lebih bervariasi, maka kita carikan juga betina dengan variasi-variasi yang ayam KT miliki. Bulu, genetik gundul, jengger mawar, kaki simbar, ya seperti itulah wale. Nah, kalau untuk sebagian orang mungkin akan membuat ayamnya itu benar-benar eksklusif gitu ya, tempatnya dikurung, dibuatkan kandang satu persatu. Tapi untuk saya pribadi kurang suka. Jadi saya, ya setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Saya lebih suka untuk mengumbar ayam. Jadi ayam itu kalau bisa biarkan dia bebas untuk tidur di tempat yang tinggi, menangkring seperti itu. Dan paginya bisa main, jadi tinggal kita berikan makan, kita berikan tempat untuk bertelur seperti itu. Jadi untuk siklus hidupnya lebih alamiah, tidak terlalu sering dikurung seperti itu. Nah, ini ayamnya lagi saya taruh di satu kandang bundar agar lebih adaptasi mereka. Tapi karena betinanya ini masih tarung, jadi jantannya ikut emosi dan malah menduel menghajarnya. Tapi tidak apa-apa, ini hal yang wajar karena mereka juga masih baru bertemu. Nah, ini kita berikan makan, jantannya pun juga sebenarnya sudah mulai menggait, ya mengajak betinanya bersama. Itu sudah keluar suara. Tapi karena ini betinanya ada yang mancing tarung, jadi jantannya juga ikut emosi dan menghajar betinanya. Tapi tidak apa-apa, ini biasanya tidak berlangsung lama, mungkin maksimal ya setengah hari, besok mereka sudah akan lebih akur seperti itu. Nah, ini kan betina yang normal menghajar yang jengger mawar, jantannya ikut emosi dan menghajar semuanya. Mungkin dalam hatinya, anteng, nggak usah berisik, rukun, makan bersama. Nah, ini mereka makan bersama. Sebenarnya kalau tidak ada yang mancing, jantannya juga tidak akan terprovokasi. Jantannya ini sudah diakui para betina ya, karena betinanya tidak ada yang berani menentang jantannya. Berarti jantan ini sudah bisa kita anggap sebagai pejantan, walaupun dia masih berusia sangat muda ya, belum memiliki keturunan, tapi dia sudah bisa kita sebut sebagai jagonya seperti itu.
Nah, ini jantannya kita video secara dekat, lucu sekali, sangat kriwul dan warnanya itu cantik banget, warna-warni, bulunya wale, masih muda, wah asik banget pokoknya. Terus ini betina yang lain saya dekatkan juga, betina-betina lama untuk yang wale gundul yang cacat tidak bisa berjalan, dan juga dua diri saigon atau leher gundul, mereka ikut makan bersama. Kalau untuk dua betina ini sudah akur ya, sudah ikut jantannya. Ini juga saya berikan pakan hidup berupa ulat Hongkong agar mereka mendapatkan tambahan protein hewani. Oke, mungkin kalau jantannya bisa bernyanyi senangnya dalam hati kalau beristri 6, istrinya 6 ya. Ini enggak sih, ada dua betina lagi saya ada, tapi lagi di rumah teman, dan satu jantan. Jadi dia sekarang satu jantan 6 betina, satu jantan wale, dua betina leher gundul, satu betina normal, satu betina brewok, satu betina jengger mawar dengan kaki simbar. Ya, kita harapkan nanti anaknya dapat bervariasi lah dari adanya varian dari keunikan masing-masing genetik yang mereka bawa itu. Nanti kita dapat warna dari jantannya, dapat bulu walinya. Ya, intinya kita mendapatkan percampuran dari genetik yang mereka bawa masing-masing tersebut. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini, dan ini nanti akan saya upload juga sebagai dokumentasi untuk kondisi ayam-ayamnya sekarang, dan mungkin nanti kita bisa lihat beberapa minggu, bulan, ya mungkin tahun lagi untuk kondisi-kondisi mereka, update-nya lagi seperti apa. Mungkin sudah ada yang memiliki anak, ada yang sudah bertelur, mengeram, ya dan lain-lain lah. Oke, sekian saja dan terima kasih.